Bang, nanya nih pendapat aneh. Iya. Bangsa kita nih akhir-akhir ini terus ada masalah yang kayaknya nggak selesai-selesai. Nah, menurut abang gimana nih? Kalau dari sudut pandang saya, setidaknya dari Agustus 2019 kemarin ya, Indonesia memang udah diterpa isu-isu miring. Bahkan sampai ada konflik berdarah, kayak di Papua. Awalnya apa coba? Dan perlakuan rasis dari aparat dan warga sipil sama mahasiswa Papua di Surabaya yang penanganan kasusnya diselesaikan sangat lambat dan ada kesan tertutup. Malah nih ya, kayaknya kok kebanyakan ngotak-ngatik isu disintegrasi, ngelibatin orang-orang yang nggak bisa dihadirkan di depan publik. Benny Wenda contohnya, atau Veronica Koman. Mereka berdua kan dijadiin target sebagai penyebab kerusuhan di Papua yang nyata-nyata nggak bisa dihadirin di persidangan. Oh gitu bang. Nah, terus sama fenomena itu dampaknya apa nih bang ke aneh sama masyarakat yang lain nih kira-kira? Ini jelas, jadinya kan muncul reaksi yang liar. Maksudnya di sini terkait pendapat masyarakat yang beragam ya, dan simpang siur. Sampai ada yang menganalisa kalau isu Papua ini lebih ke isu sejarah, dengan Indonesia pelaku utamanya. Kata analisa itu, ya bangsa inilah yang udah perlahan-lahan menjatuhkan nilai kebanggaan ber-NKRI dari hati sebagian rakyat Papua. Nah, ini yang bahaya. Biasanya kan pemerintah nggak terima kalau tuduhan disintegrasi dilayangkan ke negara. Alasannya, Papua udah diperhatiin, Papua udah dibangun, Papua udah diindonesiakan, dan sebagainya. Nyatanya, Papua masih jauh di bawah garis standar keindonesiaan dari pendidikan, kesejahteraan, ataupun jiwa kepemilikan terhadap NKRI. Ini mestinya kita sadari terlebih dulu. Sebagai sebuah refleksi, kita mau benahi gimana kalau kelemahan dan kekurangan kitanya sendiri nggak kita sadari? Atau malah kita tolak dan ngerasa baik-baik aja. Padahal faktanya jelas, negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Kerusuhan di Papua dengan korban ratusan jiwa, pemerintah malah justru menuding dan menyalahkan HTI. Benny Wenda lah, OPM lah, gerakan separatisme lah. Klaim kalau pemerintah menjunjung tinggi nilai ideologi Pancasila, kok jadinya kayak cuma sekedar klaim, mengaku-ngaku aja. Nyatanya kan justru jauh dari perilaku dan ucapan yang Pancasilais. Klaim kalau pemerintah yang paling demokratis, kok juga jadinya kayak cuma sekedar klaim, ngaku-ngaku aja. Nyatanya kan justru pemerintah yang banyak melanggar nilai-nilai demokrasi. Klaim kalau Indonesia itu negara hukum pun sama, kok jadinya kayak cuma klaim doang, cuma ngaku-ngaku aja kan. Nyatanya banyak pelanggaran hukum yang justru dilakukan di lingkaran pemerintah. Sialnya, tudingan gak Pancasilais, gak demokratis, atau pelanggar hukum banyak dilemparin sama pemerintah ke golongan atau perorangan yang belum jelas juga asal muasal tuduhannya. Wah bang, aneh pikir memang Indonesia lagi nggak baik-baik nih ya. Suasananya lagi kacau bisa Anda bilang. Nah bang, ini bahasannya makin tajam nih bang. Kalau bisa boleh tahu, boleh dijelasin nggak bang nih, pelanggaran apa sih yang dilakukan sama pejabat-pejabat kita terhadap kasus yang terjadi sekarang? Ya, yang jelas kan udah ada 2 menteri era Jokowi JK yang ditetapin sebagai tersangka tindak korupsi. Salah satunya malah udah divonis, Menteri Sosial Idrus Marham sama Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi yang kemarin-kemarin baru dijadiin tersangka itu. Ada juga yang lagi dipantau KPK, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, kasus jual beli jabatan, sama Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita yang kesangkut kasus suap impor bawang putih itu. Ada lagi nih, menteri-menteri di bawah pemerintahan Jokowi JK yang pernyataannya menurut saya sih bisa dibilang sangat kontroversial. Oke bang, nah itu baru 2 atau 3 menteri. Ada lagi nggak sih menteri yang lain? Kalau nggak salah nih, Anda baca nih ya bang ya, ada Menteri Pertanian kalau nggak salah nih, bener nggak sih? Yes, yang bilang petani harus bekerja 26 jam sehari, 24 jam bekerja, 2 jam melamun. Dia juga bilang petani harus bisa ngurangin jatah tidur buat genjot produksi. Gila nggak tuh? Emang sih udah diralat, 24 jam itu dibagi 3 sesi secara bergantian. Tapi kan tetap aja nimbulin persepsi pengen jadiin petani sebagai robot dalam bekerja. Aduh, mau dibawa kemana negeri ini? Nah, ada juga pejabat yang pernyataannya nggak aktual tentang kebakaran hutan kemarin di Sumatera dan Kalimantan, yang kaitannya sama dampak lingkungan dan kesehatan itu. Katanya gini,
nggak separah yang diberitakan media. Atau jarak pandang masih bisa, pesawat mendarat masih bisa. Masyarakat juga belum banyak yang pakai masker. Kami juga nggak pakai masker. Saat siang hari sangat jelas awan-awan terlihat. Wow, nyepelein banget kan? Mestinya pemerintah sama jajarannya melakukan penanganan yang mendasar dan mengakar sampai permasalahan utamanya. Kalau perlu, sanksinya sampai penutupan perusahaan yang terlibat dalam pembakaran hutan. Bukan malah ngelempar pernyataan defensif yang over. Atau kayak yang dibilang Menteri Desa juga tuh. Tahu nggak siapa Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi? Gimana sih? Eko Putra Sanjoyo. Apa yang dia bilang pas ada negara lain yang protes karena terkena dampak asap kiriman dari Indonesia? Alih-alih ngakuin kesalahan dan siap berbenah, malah ngumbar arogansi sampai bilang, padahal negara-negara tersebut selama 11 bulan menikmati oksigen gratis dari Indonesia. Wah. Dan lagi, setelah bersikap arogan, menteri itu justru minta bantuan ke negara yang protes itu. Ya, minta bantuan nanganin kebakaran hutan di Indonesia. Ini kan bikin mules se-Indonesia, bro. Atau ada juga yang pernyataannya nggak solutif dan hampir bernada cuci tangan. Masih terkait kebakaran hutan. Dia nge-tweet di akun resminya, segala musibah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah bisa datang kapan saja, kepada siapa saja, dan di mana saja. Termasuk musibah yang menimpa Pekanbaru dan Riau. Yang terjadi juga datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana nih? Ya, kalau ulama yang bilangnya sih nggak apa-apa, buat nguatin saudara-saudara kita di sana. Tapi ini, sudahlah. Nah, bukan cuma perilaku koruptif dari pejabat negara, tapi juga perilaku melenceng dari konteks kejadian. Dari pernyataan para pejabat-pejabat negara itu, nggak satu pun yang menyangkut poin solusi, malah mengarah ke menyepelekan masalah yang lagi terjadi. Sedap nih bang. Nah, jadi mestinya gimana dong bang? Kok di mata abang kayak yang salah terus aja nih pemerintah? Ini bukti yang sangat nyata. Kalau para pejabat negara ini mesti belajar lagi ilmu komunikasi publik. Contoh lagi nih, ada ucapan pejabat waktu pemilu kemarin, dia bilang, penyebar hoax bisa dipidana dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Terorisme itu menimbulkan ketakutan di masyarakat. Kalau masyarakat diancam dengan hoax untuk nggak ke TPS, itu sudah terorisme. Maka tentu kita gunakan undang-undang terorisme. Dengan pernyataan kontroversial pejabat-pejabat tinggi negara macam itu, pertanyaannya sekarang, akankah pemerintah mampu membangun kepercayaan rakyat? Tentu aja enggak. Yang ada adalah tingkat ketidakpercayaan ke pemerintah justru semakin tinggi. Apa ini disengaja? Apa beragam pernyataan kontroversial yang gak mendidik rakyat itu disadari sama pejabat yang melakukannya? Atau cuma keliru aja? Kalau pernyataan-pernyataan kontroversial dari pejabat tinggi itu dilakukan secara sengaja, maka mereka harus mengundurin diri. Akhir-akhir ini santer upaya-upaya untuk membelenggu kebebasan berpendapat rakyat. Banyak pernyataan kontroversial yang berujung kegaduhan di negeri ini. Begitu juga terkait penanganan aksi mahasiswa dan pelajar. Apa kabar demokrasi kalau sebuah negara diisi kepemimpinannya oleh orang-orang yang bisanya cuma bikin gaduh dan sederet menterinya koruptif? Atau mungkin ini situasi yang kadung disetir sama segelintir orang dengan kekuatan modal yang sangat besar buat memelintir setiap kebijakan negara demi keuntungan-keuntungan golongan itu, demi keuntungan politisi dan kongsi dagangnya. Kembali ke soal sebelumnya ya. Jadi nyata kalau selama ini komunikasi publik yang baik dari pemerintah ke rakyat belum berjalan. Siapa yang harus bicara? Siapa? Juru bicara presiden kah? Atau Menkominfo? Mensesnek? Atau menteri-menteri di sektornya? Nggak jelas juga itu barang. Harapan abang apa nih ke pemerintah yang sekarang? Begini, kita makan rakyat jelata ya. Kalau ngeritik terus mesti ngasih solusi juga, hebat bener rakyat jelata kita. Ya udah, gantian aja kalau gitu mah. Ente-ente yang para pengambil kebijakan turun dulu, mundurin diri dulu. Tapi intinya gini lah, kebijakan apapun yang dikeluarin pemerintah harus, mesti, wajib bin kudu benar-benar sampai ke rakyat. Jangan ujuk-ujuk, jangan tiba-tiba muncul aja itu kebijakan yang kita nggak tahu bagaimana latar belakangnya dan gimana juga prosesnya. Bro, Indonesia ini
Kaya banget. Banyak orang pintar di berbagai elemen masyarakat. Libatinlah mereka-mereka itu. Mereka itu kan stakeholder pemerintah. Tanpa mereka, sejatinya pemerintahan pun nggak ada. Nah, ini ada cerita menarik tentang nggak optimalnya komunikasi publik pemerintahan sekarang. Sebenarnya ini udah dikeluhin bahkan sama presidennya langsung di sidang kabinet paripurna Selasa 1 Februari 2017, 2 tahun yang lalu. Buset, berarti udah 2 tahun lebih dong Bang nggak ada perbaikan. Bentar, saya beresin dulu ceritanya ya. Waktu itu presiden bilang gini, saya minta semua meningkatkan komunikasi publik yang baik ke kampus, pesantren, kampung. Proaktiflah, sampaikan yang tengah dilakukan dan akan dilakukan. Kerja keras perlu diketahui rakyat, begitu pula hambatannya. Jadi, kata presiden waktu itu, komunikasi publik pemerintah belum maksimal dan kurang luas menjangkaunya. Presiden bilang, dia udah 3 kali memerintahkan untuk memperbaiki komunikasi publik ini, baik ke kementerian maupun lembaga negara. Tapi dinilainya belum nampak hasilnya. Menurut presiden lagi nih, kalau hal itu nggak segera diperbaiki, pemerintah akan rugi. Soalnya pencapaian pemerintah nggak akan pernah diketahui publik. Selain itu, apa-apa yang lagi dilakukan dan akan dilakukan, baik terkait dengan program pemerintah atau isu yang berkembang pun nggak akan tersampaikan. Nah, ini. Jadi kalau sekarang ternyata belum juga ada perbaikan, apa bisa diartikan juga sebagai kerugian pemerintah seperti yang dibilang presiden tadi? Boleh juga tuh ya. Nah, jadi maraknya unjuk rasa mahasiswa di berbagai daerah sekarang memprotes sejumlah rancangan undang-undang merupakan kegagalan pemerintah dalam membangun komunikasi dan partisipasi publik. Ini bukti aspirasi publik kayak yang nggak didengar. Dan soalnya sekarang sikap pemerintah akan dinilai banyak kalangan juga terlalu overacting respon ini. Dengerin aspirasi publik itu kan amanat konstitusi yang mesti dijalanin sama pemerintah. Bukan justru malah ngedepanin keamanan dan bersikap represif sama aksi-aksi mahasiswa itu. Di banyak kasus penanganan aksi-aksi demonstrasi, rasanya sih pemerintah lebih sering ngadepin budaya kekerasan tanpa penghormatan sama nilai-nilai hak asasi manusia. Kalau udah kayak gini, berarti pemerintah memang gagal membangun dialog dengan mahasiswa dan warga sipil. Penanganan aksi demonstrasi mahasiswa oleh aparat keamanan udah makan korban 2 mahasiswa yang meninggal, 50 hilang, dan ratusan korban luka-luka. Gimana pertanggungjawaban pemerintah? Aksi mahasiswa ini kan bentuk kebebasan mimbar akademik dan hak berdemokrasi yang dijamin sama undang-undang. Jadi kata kuncinya, pola komunikasi pemerintah. Ini penting kalau emang mau ngebangun kepercayaan publik, terutama yang terkait dengan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Karena sekali pesan yang disampaikan gak konsisten, publik akan mempertanyakan kebijakan pemerintah. Wait Bang, jadi maksud Abang nih, pemerintah ini salah dalam menerapin pola komunikasinya. Maksud Abang itu bukan? Kalau saya bilang salah, kok kayaknya sok tahu banget ya. Padahal di atas sana, maksudnya di lingkaran penguasa ya, udah banyak juga ngelibatin para akademisi dari kampus-kampus, dari praktisi-praktisi. Bahkan saya dengar ada juga tuh akademisi dan pakar psikologi politik, Hamdi Muluk. Nah, mestinya sih soalnya bukan lagi benar atau salah, tapi gimana kekuatan-kekuatan yang ada di lingkaran presiden itu saling berebut pengaruh dan kepentingan. Jadinya ada semacam inkonsistensi pesan dari gaya komunikasi publik yang dikembangin para pemangku kebijakan itu, termasuk komunikasi presiden sendiri. Padahal inkonsistensi pesan dari pemerintah terkait kebijakannya ini yang bikin publik jadi bingung. Jadinya publik menggugat, mempertanyakan inkonsistensi ini yang jadi bibit lahirnya ketidakpercayaan. Beberapa kebijakan yang dibuat terus berubah dengan cepat. Ini bikin publik bingung. Ditambah lagi antar pejabat terkaitnya juga saling menyanggah. Banyak kebijakan yang cepat berubah hanya dalam waktu singkat. Jadinya seolah-olah nih ya, kita ini diajarin sama pemerintah, kalau ada kebijakan, sabar dulu aja, jangan buru-buru direspon. Soalnya tiba-tiba bisa dicabut lagi. Kan lucu ya? Bang,
komunikasi seorang pemimpin itu kan sangat penting ya Bang ya. Asalnya pasti terkait dengan kepentingan orang banyak. Gimana Bang? Ya, ujungnya ini akan jadi penilaian tersendiri ke sosok presiden hari ini. Beliau punya sederet juru bicara yang harusnya juga bisa dioptimalkan perannya. Tapi juga jangan jadinya tumpang tindih juga. Komunikasinya juga jangan hanya dititik beratkan ke pencitraan. Jangan tampilan di luar yang ditonjolinnya aja. Substansi masalah yang dikomunikasikan itu justru yang terpenting, yang harusnya nampak ke publik. Kalau lebih ngedepanin citra, yang ditonjolin pun jadinya syarat sama jargon. Simbol. Dulu ada slogan revolusi mental, nawacita, poros maritim dunia, tol laut, dan sebagainya. Jargon ini yang terus diproduksi sampai sekarang. Makanya tahu kan, 5 tahun yang lalu saya nulis buku tentang revolusi mental. Isinya tentang gimana revolusi mental itu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Soalnya, dulu kan kita pada bingung semua. Ini penjabaran revolusi mental itu kayak gimana sih? Jadi saya dan tim, ya udah, kita interpretasikan aja dengan versi kita. Dari sudut pandang psikologi aja yang kita pakai. Karena kita ngertinya ya cuma di situ. Nah, ini upaya kita buat berkontribusi buat bangsa ini. Jadi bukan bisanya cuma ngeritik doang ya, tapi kan tetap kita mah rakyat jelata yang nggak paham urusan tingkat dewa, urusan tingkat tinggi, urusan yang ada di lingkaran penguasa negara. Jadi kembali ke soal utama yang kita obrolin sekarang, ya udah. Sekarang mah gimana caranya biar pemerintah ini bisa ngasih penjelasan yang masuk di akalnya para rakyat kita. Ya, siap Bang. Bang, ini kan abang bilangnya ke pemerintah ya, bukan ke kita-kita. Nah, Bang, berhubung kopinya udah mau habis nih Bang, coba dong closing statement lagi deh Bang. Oke. Ini eranya transparansi. Di hampir semua lini kehidupan kita, semuanya terbuka. Termasuk juga komunikasi. Pesan buat pemerintah, ayolah, jangan malu buat merendahkan hati. Menyadari kalau kalian itu butuh ilmu komunikasi publik yang benar. Undang lagi lah para akademisi dan praktisi di bidang ini. Banyak kok. Banyak banget malahan. Teknik belajarnya juga keren-keren. Mengadopsi teknik pembelajaran terkini sejalan dengan teknologi di revolusi industri 4.0. Sekarang yang dibutuhin pemerintah itu kesadaran. Kesadaran buat mau belajar lagi. Belajar ilmu komunikasi publik. Belajar ilmu leadership. Dengerin juga nasihat ulama. Ulama itu penerus Nabi bro. Macem-macem ke ulama kan bisa-bisa jadi gak berkah negeri ini. Dan buat kita-kita rakyat jelata nih, ayo terus kita cerewetin pemerintah. Biar terus ingat, biar terus sadar, ada kita yang mesti dipimpin dengan good leadership, dengan panutan yang baik. Biar Indonesia tercinta ini bisa dikelola dengan benar, dengan profesional, dengan tulus, dengan ikhlas. Terus jadi dicintai rakyat kebanyakan deh. Didoakan ulama-ulama garis lurus, didukung kaum mudanya, dan negeri ini mewujud menjadi negeri yang baldatun toyebatun warobun ghafur.